Bangunan ini sangat tinggi, tiada tandingan pada zamannya. Pintunya terbuat dari emas. Lantainya terbuat dari perak. Fondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Sesuai dengan namanya, yaitu Al-Qullais, artinya bangunan tinggi. Di mana ya sekarang itu ya? Masih ada emas-emasnya enggak tuh? Ya, terkait dengan pintu emas, kursi emas, ranjang emas, saya sudah melihat di Mesir, di museum peninggalan Firaun. Jadi bukan segalanya emas dibungkus emas. Jadi kursi ini ya betul, ranjang dipan dibungkus emas semuanya. Setelah bangunan gereja selesai, maka dengan bangga dia mengirim surat kepada Raja Najasyi, yaitu penguasa tertinggi yang membawahi negeri Yaman. Isi surat berbunyi, Inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha li malikin kana qablak walastu bimuntahin hatta asrifa ilaiha hajjal Arab. Dalam sirah Ibnu Hisham nih kalimat ini. Maksudnya, wahai paduka yang mulia, sungguhnya aku telah membangun untukmu sebuah gereja yang tidak pernah ada tandingannya sejak dahulu hingga saat ini. Sebab tiada seorang raja sebelum engkau memiliki gereja seperti ini. Aku tidak bermaksud membangunnya hanya sekedar untuk kemuliaan dan kebanggaan kita, akan tetapi aku membangun untuk memalingkan perhatian orang Arab dari kebiasaan mereka berhaji mengunjungi Ka'bah di Mekah agar berhaji menuju gereja ini. Apakah Abraha berhasil mengubah perhatian masyarakat Arab? Apa yang terjadi? Ternyata bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengan gereja yang dia bangun dengan megah itu. Ini orang Arab masih menyembah berhala. Tidak tertarik dengan gereja. Semegah apapun satu bangunan di dunia, tak ada yang mampu menandingi kemuliaan Ka'bah. Kendati pun secara fisik bangunan Ka'bah tidak terlihat megah, namun bangsa Arab tidak melihat fisiknya, akan tetapi mereka melihat kedudukannya di hadapan Allah. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, makanya saya kasih judul pemberontak akhir zaman, pemberontak Ka'bah akhir zaman. Praktek pemberontakan tidak akan berakhir dengan hancurnya pasukan gajah dihantam oleh batu-batu yang dilemparkan burung-burung. Tidak cukup sampai di situ. Setan ada generasi berlanjutnya ya. Iblis banyak kadernya. Kalau kita mengadakan kuliah ulumul Quran dan hadis seperti ini, jangan dianggap iblis tidak mengadakan kuliah. Ada mereka juga yang dikader, banyak itu. Boleh jadi lembaganya lebih besar dari kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalah kita sama iblis. Kalah kita sama syaitan. Cuma kita diberi oleh Allah pertolongan dan penjagaan. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran sampai ayat sajdah dan kita sujud tilawah, iblis itu langsung mengutuk dirinya. Dia berkata, Al-wailuli, aku disuruh sujud dulu, aku tolak, falyanar. Anak Adam disuruh sujud, langsung sujud, falahul jannah. Maka dia nangis dan lari. Itu hadis riwayat Muslim itu. Jadi kalau kita membaca ayat sajdah, sujud tilawah, iblis itu in azala syaitan yabki. Syaitan lari menjauh sambil menangis dan mengutuk dirinya. Petunjuk setan berupa keinginan untuk menghancurkan Ka'bah pun pada benak Abraha. Muncul pada benak Abraha. Keinginan ini makin menjadi-jadi setelah mendengar berita ada seorang pria telah membuat hajat di dalam Al-Qullais dengan sengaja. Itu gereja yang begitu megah dikotorin. Memuncaklah emosi Abraha. Ia segera melaksanakan rencananya
dia kumpulkan sejumlah prajuritnya yang tangkas. Tak hanya pasukan setempat, akan tapi ia mengimpor pasukan gajah tentunya dari Ethiopia. Karena Jazirah Arabia bukan tempat gajah. Gajah itu di Afrika kan. Berarti dengan kapal laut itu 7.000 ekor gajah. Bukan sembarang orang memang, berarti orang hebat itu. Gak ada tandingannya mungkin pada waktu itu sedunia. Dia membawa pasukan gajah di barisan terdepan. Keesokan harinya dia berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ribuan gajah dan bala pasukan pun berangkat dari Yaman menuju Mekah, tanah suci umat Islam. Abraha memimpin sendiri pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah yang terbesar. Tak lama tibalah rombongan Abraha di dekat kota Mekah. Tempatnya di kawasan Mughammas. Mereka berhenti sejenak, sementara Abraha mengutus seorang utusan untuk menemui penguasa Makkah. Saat itu pemuka ternama kota Makkah adalah kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Dia berparas sangat menakjubkan semua orang yang melihatnya. Jadi kalau sudah tampil Abdul Muttalib, orang itu kagum dengan senyumnya, ya, dengan keramahannya. Mendengar kabar pasukan di dekat Makkah, Abdul Muttalib berkata, "Demi Allah, kami tak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tapi jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun aku yakin Allah tak membiarkan rumahnya dihancurkan." Ujarnya. Cukup lama pasukan Abraha beristirahat di Mughammas. Meski belum memasuki kota Makkah, mereka telah merampas banyak harta benda kaum Quraisy, termasuk harta milik Abdul Muttalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muttalib pun beranjak menemui Abraha. Dialog dua tokoh yang berlawanan. Ketika Abdul Muttalib datang dengan tampilan yang sangat berwibawa, maka Abraha pun menghormatinya. Ya, sebagaimana dia tampilannya menakjubkan, termasuk Abraha mengaguminya. Sehingga Abraha turun dari singgasananya tempat semula untuk duduk dengan posisi sederajat bersama Abdul Muttalib. Mendapat tamu dari pemuka Makkah, berbangga hatilah Abraha. Ia menyangka Abdul Muttalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Melalui penerjemah, Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Setelah penerjemah menyampaikan pertanyaan tersebut, jawaban Abdul Muttalib sangat di luar dugaan. Dia berkata, "Hajati an yarudda alayyal maliku mi'atai ba'irin asabahali." Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu. Demikian Abdul Muttalib berkata. Abraha berkata kepada penerjemah, "Katakan padanya, qad kunta a'jabtani hina ra'aitu, thumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha lak, wa tatruku baitan wa dinu abaik qad ji'tu li hadmi la tukallimuni fi." Engkau sangat mengagumkan sejak aku melihatmu, maka aku hormat padamu saat mendengar kalimat-kalimat yang kamu sampaikan. Apakah kamu hanya menyampaikan keinginan berkaitan dengan 200 ekor unta yang aku rampas tanpa engkau bicarakan tentang rumah yang akan aku hancurkan? Cuma itu aja. Padahal kamu kan agungkan luar biasa Ka'bah atas dasar agamamu dan agama nenek moyangmu. Apakah kamu tidak merasa perlu untuk bicara hal itu? Yuk kita bicarakan. Abdul Muttalib berkata, "Inni ana rabbul ibil, wa inna lil baiti rabban sayamna'u." Qala ma kana liyamtani'a minni. Qala
anta wa dzak. Aku hanyalah pengurus unta, Rabbul Ibil, pengurus unta. Sudah pernah saya sampaikan kalimat Rabb ya. Dalam surat Yusuf, Rabb tidak selalu berarti Tuhan. Makanya beda dengan ilah. Nah, Abdul Muttalib mengatakan ana Rabbul Ibil. Dan sedangkan bagi rumah ibadah ada pemilik yang menjaganya. Berarti dalam hal ini yakin betul Abdul Muttalib kepada Allah. Inna lil baiti rabban sayamna'u. Aku Robnya unta. Ka'bah ada Robnya yang akan menjaga. Allahu Akbar. Indah sekali bahasanya. Dan aku tidak punya kewenangan. Kalian mau menghancurkan, aku tidak punya kewenangan untuk menghalangi, untuk menjaga. Itu ada Rob yang menjaganya. Abraha berkata, baiklah, kalau begitu, aku penuhi keinginanmu. Artinya unta dibalikin. Berarti rencana penghancuran Ka'bah akan kami lakukan. Abdul Muttalib hanya menyampaikan keinginan berkaitan dengan masalah unta. Karena unta-unta yang dirampas itu adalah miliknya untuk kepentingan masyarakat luas yang biasa dia lakukan. Sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah yang akan melindunginya. Ini unta ini bahasa Indonesia ya. Tapi diambil dari bahasa Arab. Sebetulnya di Indonesia ada unta, di Arab enggak ada unta. Yang ada unsa. Gimana ceritanya? Dongeng ya, iman dongeng ya. Jangan dicari riwayatnya, sanadnya. Dongeng ya. Orang Indonesia atau orang Jawa, dulu saya waktu tahun 80-an dipanggil Jawa. Jawa, itu semua orang yang wajahnya begini, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand disebut Jawa semuanya. Jadi Jawa itu berkuasa betulnya. Tapi belakangan enggak lagi karena sudah banyak orang-orang Mekah yang bisa bahasa Sunda. Saya ketemu dengan orang Arab, nanya pakai bahasa Indonesia, lalu saya balik, bagaimana kabar kamu? Pangestu, alhamdulillah, sakitan. Hah? Kamu teh orang mana? Orang Garut katanya. Ada orang Sukabumi. Abdul Muttalib hanya menyampaikan keinginan berkaitan dengan masalah unta karena unta-unta yang dirampas itu adalah miliknya untuk kepentingan masyarakat luas ya. Dia menjawab pertanyaan Abraha dengan santai. Sikap ini tampaknya membuat Abraha sempat naik pitam dan geram. Namun dia termenung dan diam kebingungan. Kata-kata dari Abdul Muttalib sangat bermakna, penuh arti. Innalil baiti rabban yahmiha Allah. Innal baiti rabban sayamna'u. Baitullah ada Robnya yang akan menjaga. Ada apakah di balik sikapnya yang santai itu? Akhirnya Abraha mengembalikan unta-unta milik Abdul Muttalib saat dia kembali ke Mekah. Setibanya Abdul Muttalib di Mekah, dia memperingatkan warga kota agar masing-masing berlindung menyelamatkan diri, meninggalkan pusat kota Mekah, berlindung di bukit-bukit. Janganlah mencoba untuk melakukan perlawanan menghadapi pasukan Abraha yang sangat luar biasa itu. Sungguh jumlah dan kekuatan pasukannya mustahil dapat dilawan. Maka bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota. Sementara Ka'bah tetap berdiri dengan kesendiriannya, tak satu pun warga yang melindunginya. Sebelum meninggalkan kota, Abdul Muttalib menghadap kepada Allah, berdoa di depan Ka'bah dengan untaian kata yang terukir indah dan puitis sebagai berikut. Lahumma innal mar'a yamna rihlahu famna halalak la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum adwan mihalak fala in fa'alta fabiha wa illa fal amru ma badalak wala in fa'alta fa innahu amrun tatimmu bihi fi'alak wadaw li jumu'ihim wal filuki yadusu iyalak wala in taraktuhum wa ka'batana
huznan hunalik. Abdul Muttalib merintih kepada Allah dengan bait-bait syair yang kandungan maknanya adalah, ya Allah, hamba berusaha untuk menjaga keselamatan diri, maka selamatkanlah perjalanan hamba menuju Engkau. Ini kan berarti tauhidnya, mengandung makna tauhid tuh. Kelompok salib meski tampil dengan gagahnya dan sombongnya, sungguh tidak mungkin mampu mengganggu rumah sucimu. Sungguh Engkau maha kuasa menghancurkan mereka sekiranya Engkau menghendaki. Jika tidak, maka segalanya diserahkan padamu. Jika Engkau menghendaki, maka itulah kesempurnaanmu yang diharap. Jumlah mereka begitu banyak, datang dengan mengendarai gajah untuk menghancurkan tempat semua hamba beribadah. Sekiranya Engkau biarkan mereka menghancurkan Ka'bah, betapa kesedihan menyelimuti hamba serta membuat masa depan hamba tenggelam dalam kegelapan. Sementara itu pasukan Abraha pun bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Makkah. Ketika Abraha mengeluarkan instruksi untuk menyerang, tiba-tiba gajah-gajah melakukan mogok bersama, enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk berjalan. Bagaimana mungkin bisa menyerang? Jalan aja nggak mau. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu malah berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhassir dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menuruti perintah. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih dan biasa patuh atas perintah. Ternyata gajah sangat hormat akan kesucian Ka'bah. Demikianlah keadaan gajah sampai tiba waktu malam. Pada saat kegelapan malam tiba, datanglah rombongan burung dari angkasa. Jumlahnya amat banyak, tak terhingga. Yang mengerikan, ini bukan burung biasa. Bukan burung yang mereka kenal. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Tiada seorang pun dari golongan manusia yang sanggup menyentuhnya. Pasukan gajah adalah target utama yang burung-burung tetapkan. Maka mulailah burung-burung itu melemparkan batu yang membara ke arah mereka. Setiap yang terkena batu langsung binasa. Melihat keadaan ini, maka semua pasukan panik dan berlarian ke arah yang tidak menentu. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada yang selamat. Mereka semua binasa sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari mereka ke Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah pasti melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Dajjal aja nggak akan bisa masuk Mekah, apalagi sampai ke Ka'bah. Kisah Abraha kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun gajah. Dikenalkan lahir pada tahun gajah. Itu 6 bulan sebelum Rasulullah lahir. Peristiwa gajah itu. Mengapa disebut tahun gajah? Karena beliau lahir beberapa bulan setelah peristiwa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Wahai para pemberontak Ka'bah akhir zaman, belajarlah dari sejarah. Kata siapa? Kata Saiful Islam. Ya. Pemberontak Ka'bah zaman now, ya. Kisah Abraha dan pasukan gajah ini diabadikan dalam Al-Quran karena mengandung banyak pelajaran bagi pemeliharaan keimanan dan peningkatan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa. Pemberontakan Ka'bah secara fisik tidak akan terulang karena komunikasi politik yang dijalin pemerintah kerajaan Saudi terpelihara sesuai dengan harapan. Jadi saya ingat kepada surat Al-Fil ketika diumumkan WHO tentang
pandemi dan Saudi paling dulu melakukan lockdown 7 Maret. Indonesia nggak sanggup lockdown. Jadi dilarang ini larang itu tapi tidak memberikan sembako yang cukup kan. Kalau di Saudi mah bukan sekedar cukup tapi berlimpah. Waktu itu kan anak saya, mantu saya lagi di sana. Dan dia membantu petugas membagikan sembako. Banyak yang enggak nerima. Akhirnya disimpan di pinggiran jalan saja. Banyak yang infaknya ketimbang yang menerimanya. Kemudian harga-harga di supermarket ditetapkan kerajaan turunkan 50%. Karena mereka tidak punya pemasukan, turunkan harga 50%. Itu zaman pandemi di sana. Dan ternyata pada tahun 2022 bulan Sya'ban tepatnya sudah dibuka. Boleh umroh. Dan bulan Ramadan padat umroh. Di Indonesia masih wajib pakai masker, masih wajib jaga jarak, masih sholat dijarakin. Itu di Indonesia. Di sana bulan Ramadan sudah berdesakan padat. Artinya saya pahami Arab Saudi, kerajaan Saudi dan ulama Saudi, silahkan dunia, kalau kalian mau menghentikan aktivitas Ka'bah, silahkan saja. Tapi innalil Ka'bati rabban yahmiha. Untuk sementara bolehlah dikosongkan Masjidil Haram, tapi tetap yang sholat ada. Tapi lihat nanti, kami akan buktikan ke dunia di sini enggak ada corona, kira-kira begitu kan? Pas tahun 2022 yang tawaf bulan Ramadan padatnya tak terhingga tak terukur. Sampai seorang jamaah yang biasa hadir dalam pengajian saya, dia ikut tawaf, ikut umrah pada waktu itu karena sudah rindu. Bulan Ramadan dia jalan kaki, kalau lagi kosong 5 menit nyampe atau 10 menit nyampe dari masjid ke hotel. Waktu itu sampai 2 jam. Saking padatnya. Ini adalah umrah pas baru dibuka setelah pandemi. Berarti kata Saudi seakan-akan begini, silahkan WHO, silahkan politik dunia, kamu mau ngeprank kami balas dengan ngeprank lagi, kira-kira gitu tuh. Nih jamaah padat, ternyata biasa-biasa aja. Cuma kenapa kok langsung lockdown lebih dulu? Kami patuhi hubungan politik internasional. Sebab kalau sekiranya haji tidak diliburkan tahun 2020 dan 2021, setiap musim haji kan banyak yang meninggal. Setiap kali sholat fardu kita lanjutkan sholat jenazah. Kalau sekiranya masa pandemi diberitakan yang meninggal sekian, pasti Saudi akan dijadikan sebagai sorotan utama. Muslim ternyata penyebar corona, kan bisa begitu. Nah, Ka'bah penyebar corona, harus diserang, bisa begitu tuh. Makanya ya udah 2 tahun libur umroh haji. Tapi ternyata yang lain dengan pandemi itu hancur ekonomi. Mekah dengan pandemi itu justru membangun bangunan yang sangat luar biasa megahnya. Hotel-hotel, kemudian bandara itu pada musim pandemi. Karena memang tidak banyak orang berkunjung, udah dibangun bagus sekali. Allahu Akbar. Inilah Ka'bah dipelihara oleh Allah. Gak mungkin bisa dihentikan. Pemberontakan Ka'bah secara fisik tidak akan terulang karena komunikasi politik yang dijalin pemerintah kerajaan Saudi terpelihara sesuai dengan harapan. Namun demikian umat tauhid tidak boleh lengah karena pertempuran antara tauhid dengan syirik atau antara iman dengan kufur tidak akan berakhir hingga hari kiamat tiba. Jadi surat Al-Fil ini bimbingan buat kita.
melawan pasukan-pasukan Abrahah lanjutan. Ya. Dulu yang dihancurkan, diinginkan untuk dihancurkan itu fisiknya Ka'bah. Sekarang bukan fisiknya Ka'bah, tapi fungsinya Ka'bah. Sempat 2 tahun kosong Ka'bah. Itu pemberontak Ka'bah akhir zaman ya. Yaitu dengan isu corona. Dan tentunya saya perhatikan wallahu alam, yang namanya virus kan selalu ada kan. Mau disebut corona, pandemi ataupun tidak, ya virus mah ada. Cuma waktu 2 tahun tersebut kelihatannya didramatisir. Sehingga banyak orang yang masuk rumah sakit ditakut-takuti dengan perawat yang pakai pakaian menyeramkan. Dan yang lebih parah lagi, obat yang diberikan kepada orang yang sakit jantung bukan obat jantung. Tapi obat yang lain. Sampai ada seorang dokter yang sakit di situ tidak mau minumnya. Dia tahu ini bukan obat saya. Tapi tetap dipaksa harus minumnya. Sampai dia ngamuk, marah-marah, badannya diikat. Dan akhirnya wafat rahimahullah. Itu dokter yang sangat saya kenal. Kendati pun aksi penyerangan terhadap fisik Ka'bah tidak akan terulang, namun pemberontakan non-fisik akan terus dilakukan pihak anti kedamaian. Itulah salah satu rahasia Al-Quran mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Fil itu sebetulnya bimbingan buat kita bagaimana cara menghadapi program-program penghancuran fungsi Ka'bah. Secara fisiknya enggak akan mungkin dihancurkan, tapi fungsinya yaitu mathabatan linnasi wa amna. Tempat pertemuan umat manusia, persatuan umat manusia dengan Ka'bah. Tafsir dan tadabbur surah Al-Fil. Tadi baru mukadimahnya. Tafsirnya belum nih ya. Makanya kalimatnya juga tadi adalah ya kisah inspiratif saja. Ini baru kita akan mengkaji tafsirnya. Gimana? Siap? Setengah jam lagi waktunya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kalimat tara biasa diartikan ru'yat. Ada ahli ru'yat, ada ahli hisab. Ya. Ru'yat itu perhatian, melihat dengan ilmu. Makanya alangkah diharapkannya kalau sekiranya nanti menjelang bulan Ramadan tidak berseberangan antara ahli ru'yat dengan ahli hisab. Tapi ahli hisab adalah merupakan bagian ru'yat. Ada ru'yat dengan mata, ada ru'yat dengan ilmu. Karena hakikat ro'a yaro dalam Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu. Termasuk pertanyaan kepada Rasulullah SAW ini. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia fi tadlil? Ini kalimat fi tadlil bahasa terjemah sia-sia. Kalau saya lebih cenderung bukan sia-sia tapi menyesatkan. Fi tadlil itu. Dhalla sesat. Dhallala menyesatkan. Ya. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melampari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Studi analisis. Secara historis ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun karena tanpa ada sebutan nama beliau, ya, tidak ada kalimat alam taro ya Nabi Allah, enggak kan? Alam taro ayyuhan Nabi, enggak kan? Alam taro, sudah. Meski secara historis ditujukan kepada Rasulullah, namun secara makna tidak demikian.
Beliau secara spesifik maka sangat penting bagi setiap hamba beriman untuk memandang diri masing-masing sebagai bagian dari sasaran ayat ini. Alam taro ditujukan kepada siapa pertanyaan ini? Kepada kita seorang demi seorang. Kenapa seorang demi seorang? Karena kalau banyak alam tarau atau alam yarau ditemukan kan dalam Al-Quran. Alam yarau anna khalaqnahum. Tapi kalau alam taro berarti pertanyaan dari Allah ditujukan kepada semua hamba tapi pribadi-pribadi, seorang demi seorang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sehubungan dengan seringnya ditemukan lafaz alam taro, maka sangat penting untuk dikaji ada apakah di balik penggunaan kata tersebut hingga terulang dalam Al-Quran sampai 31 kali. Alam taro ya, terulang 31 kali. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Asal kata taro, kamu melihat adalah taro, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Kalau sudah ro'a, yaro, ya. Kalau fi'il amarnya apa tuh? Ro'a, yaro. Fi'il madhi ro'a, fi'il mudhari yaro. Ro, ro aja itu, tapi enggak pernah ditemukan. Yang ada arina kan gitu. Tapi aro yuri kan arina, perlihatkan kepada kami. Kalau lihatlah tentu ro. Seperti waqo yaqi qi. Waqina adzaban nar. Waqina, itu 3 kata itu. Asal kata taro adalah taro, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, lalu dihilangkan satu huruf di akhir disebabkan secara gramatika karena didahului kata lam yang berarti tidak. Yaro adalah yaro, taro adalah lam taro. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipahami sebagaimana pertanyaan biasa. Sebab walaupun bentuk kalimatnya pertanyaan, akan tapi isinya adalah pernyataan yang mengandung perintah. Inilah pentingnya bahasa Al-Quran. Boleh, ini saya ingin menyampaikan satu narasi ya. Tidak semuanya pertanyaan dalam Al-Quran perlu jawaban. Tidak semuanya perintah dalam Al-Quran untuk dilaksanakan. Ya. Ya. Ada pertanyaan bukan untuk dijawab, bahkan ada perintah bukan untuk dilaksanakan. Bagaimana bisa diketahui? Ilmu balaghah yang menjawab. Ya, termasuk di sini. Alam taro, ini pertanyaan tapi isinya perintah. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipahami sebagaimana pertanyaan biasa, sebab walaupun bentuk kalimatnya pertanyaan akan tapi isinya adalah pernyataan yang mengandung perintah, yaitu perintah yang ditujukan kepada setiap hamba pembaca Al-Quran secara personal untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang sangat luar biasa di luar jangkauan akal manusia. Kapan perintah itu mesti dilaksanakan? Sesuai dengan bentuk kata kerja yang digunakan untuk sekarang. Maka pelaksanaannya pun adalah harus selalu dipahami untuk waktu sekarang atau setiap kali membaca lafaz ini. Karena itu setiap orang yang memiliki kecerdasan yang terprogram dengan jelas, artinya umat yang anti tauhid akan berjuang untuk menghilangkan fungsi Ka'bah. Di antaranya fungsi Ka'bah pemersatu umat. Orang yang anti tauhid akan berjuang memecah belah umat. Hati-hati ini ya. Dan upaya-upaya untuk memecah belah umat itu sudah dibentuk organisasi. Ada seorang ustadz saya dengarkan di media, ada 30 organisasi yang bernama organisasi Islam
didirikan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di mana itu? Di Indonesia. Kita harus pada betul nih. Yang boleh jadi orang yang masuk ke organisasi tersebut campuran. Ada yang memang tahu tujuan didirikan organisasi, ada yang mungkin tidak tahu. Tapi terbawa, oh bagus nih, orangnya hebat-hebat. Terbawa, tapi doktrin-doktrinnya semula mungkin bagus-bagus, di perjalanan ternyata mengadu domba antara sama umat Islam. Harus bagaimana kita? Tentu tidak cukup hanya membaca dengan ilmu, tidak cukup hanya merasa-rasakan, tapi mohon hidayah kepada Allah. Makanya menghadapi kondisi negeri kita saat ini seperti ini, dirasa perlu kita ngajak umat, ngajak ya, bukan nyuruh ya, yang ngajak malah langsung kita untuk taubat bersama. Insya Allah nantilah akhir bulan Agustus ini. Karena dengan taubat, dengan istighfar, istaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Lanjutnya apa? Wa ja'alnakum jannatin wa yaj'alahum anhara. Ya. Istighfar, mohonlah ampun, bertaubatlah kamu. Pasti Allah turunkan sumber rizki. Ya. Yumdidkum bi amwalin, Allah tambahkan buat kamu hidup harta, wabanin, dan juga keturunan. Itu jelas sekali itu. Taubat istighfar itu membawa kepada kesejahteraan hidup umat. Sekarang ramai aja berdebat terus-terusan di media, saling serang menyerang satu sama lain. Di antara mereka tentu kita juga yakin ada yang berdebat itu betul-betul mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah. Semoga Allah berikan kepada mereka pahala yang tak terhingga. Ada juga di antara mereka yang hanya emosi semata. Karena itu setiap orang yang memiliki kecerdasan pasti ya. Inilah kisah dalam Al-Quran yang selalu hadir setiap saat. Orang yang mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini siapa yang berkata ini? Tokoh nasional. Dan diucapkan di depan orang-orang Yahudi di Israel. Siapa dia? Orang Indonesia. Yang disebut-sebut kiai. Sangat-sangat parah. Membuktikan dirinya belum memahami bahasa Al-Quran yang sebenarnya, atau sebetulnya dia paham tapi karena ada maksud lain. Bahkan ada seseorang yang bilang kepada saya, mudah-mudahan sekarang sudah bertaubat dan Allah ampuni dia. Seseorang kerjaannya terus mencari-cari celah untuk supaya umat Islam kesel. Pas ditanya, kenapa mas? Kau selalu berkata begini. Kata dia, ya habis. Kalau dapur saya tidak ngebul gimana katanya. Sederhana dia. Dia dapat gelar S3 dari luar. Dan kerjaannya membuat orang kesel aja. Ternyata hanya untuk cari makan. Hanya dengan cara itu dia mungkin merasa penting cari makan. Dijual akidah, dijual ilmu dengan mencaci maki umat Islam. Dalam terjemahan Al-Quran ditemukan beberapa lafaz sering diberi makna yang sama, yaitu taro, tanzuru, tubsiru. Sering diberi makna melihat, memandang, atau memperhatikan. Mari kita perhatikan ayat di bawah ini. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ini tiga-tiganya ada nih. Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat wa tarahum,
Melihat berharap-berharap itu memandang yang zuruna ilaika, kepadamu, padahal ia tidak melihat. Tuh kan? Kamu melihat, memandang, melihat. Apa sih terjemahan yang tepat? Tarahum yang zurun yubsirun. Ini surat Al-A'raf ayat 198. Terkumpul 3 kata dalam satu ayat. Ra'a yara, nazara yanzuru, absara yubsiru. Dalam satu ayat ditemukan 3 kata yang tampaknya memiliki kesamaan makna, sehingga terjemahannya pun sama. Apabila terjemahan sama, apakah maksudnya juga sama? Antara 3 lafaz, tarahum, yanzuruna, yubsirun. Kalau dalam terjemahan dari 3 kata tersebut sulit dibedakan, maka perbedaan penggunaan 3 kata tersebut dalam Al-Quran itu sangat jelas. Pada umumnya, lafaz ra'a bermakna melihat dengan melibatkan akal, atau yang berhubungan dengan pemikiran, itu ra'a yara. Melihat dengan melibatkan akal. Lafaz nadhara bermakna melihat dengan melibatkan mata, atau berhubungan dengan fisik dan perasaan. Dan lafaz absara bermakna melihat dengan melibatkan hati, atau berhubungan dengan keyakinan. Ini sebetulnya saya tidak menemukan keterangan dari para ulama begini sih, cuma saya perhatikan memang realitanya begitu dalam Al-Quran. 3 kata di atas masing-masing memiliki makna umum dan khusus. Artinya ro'a bisa bermakna ro'a, absara, dan nazara. Nazara juga bisa bermakna nazara, absara, dan ro'a. Demikian pula absara, terkadang berkaitan dengan penglihatan mata. Artinya ditemukan pula kata-kata tersebut dalam Al-Quran yang digunakan untuk makna ganda, karena ada maksud yang lebih jauh dan mendalam. Ketika kita perhatikan kata nazara berkaitan dengan ilmu, atau ro'a berkaitan dengan mata, berarti memang ada makna tambahan. Kata ro'a, yara, ru'ya, ru'yah sering digunakan untuk melihat yang berhubungan dengan pemikiran, atau melihat dengan akal, seperti yang tercantum dalam surah yang sedang kita tadabburi ini. Alam tara, Muhammad, tidakkah kau lihat bagaimana beliau bisa melihat dengan mata, lahir saja belum? Dan terulang sampai 31 kali alam taro yang ditujukan kepada anta, itu semuanya berhubungan dengan masalah keilmuan itu. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Itu berkaitan dengan ilmu semuanya. Alam tara, alam tara, alam tara. Bahkan ditemukan dalam beberapa ayat penggunaan kata ini sama sekali tidak melibatkan mata, melainkan hanya melibatkan pemikiran, seperti firman Allah, alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Tidakkah kamu melihat bahwa sungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Apa maknanya? Malam masuk siang, siang masuk malam. Untuk malam dan siang Allah gunakan yuliju. Untuk mati dan hidup Allah gunakan kalimat yukhriju. Mari kita perhatikan di surat Ali Imran. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Perlu kita tadabbur lebih dalam tentang kata per kata, pilihan kata per kata dalam Al-Quran ini sangat-sangat mengagumkan.
Makanya saya kasih judul buku ini adalah ya tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Qur'an ya. Yang ditafsirkan qiraatnya, tapi yang ditadabbur ya semua ayatnya. Tiada seorang pun yang melihat dengan mata bagaimana Allah memasukkan siang ke dalam malam, dan sebaliknya memasukkan malam ke dalam siang. Bahkan kata masuk yang dihubungkan dengan malam dan siang tidak dikenal dalam bahasa sosial. Malam masuk siang, siang masuk malam. Ayat ini sebagaimana ayat lainnya adalah hidayah atau petunjuk bagi kehidupan yang mesti diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Untuk memahami saja tentu memerlukan berpikir yang luas dan mendalam. Kembali kepada bahasan tarok. Insya Allah bahasan masuknya malam, masuknya siang lain kali itu. Dan itu sudah dibahas dalam surat Ali Imran. Jilid ketiga berarti. Ini kan, ini kalau jilid 1 itu Al-Fatihah Al-Baqarah. Jilid 2 masih melanjutkan Al-Baqarah. Jilid 3 Ali Imran sesuai dengan nama surat. Cuma jilid 4 ini belum saya cetak lagi, saya pun tidak punya. Karena waktu itu cuma nyetak 10 biji dan sudah banyak yang perlu. Walaupun hanya 10 kan harganya jadi mahalnya. Dan tidak ngambil keuntungan, yang penting ya sudah kembali harga cetak saja. Nah, yang saya cetak cuma 10 eksemplar itu jilid 4 surat An-Nisa dan jilid 7-8 surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf 2 jilid. Kalau surat Al-An'am 1 jilid. Demikian pula lafaz tara. Pada ayat lain yang sama sekali tidak melibatkan mata, antara lain terdapat dalam dialog Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Allah berfirman, qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Ibrahim berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi, enggak menggunakan mata. Matanya merem, bahwa aku menyembelihmu, maka fanzur. Nah, fanzur itu kan artinya lihatlah. Tapi di sini fikirkanlah terjemahannya supaya tidak terlalu samanya. Fanzur, maka lihatlah. Apa penglihatanmu, kan gitu. Kalau kita mau terjemahkan lihat semuanya. Aku melihat saat tidur menyembelih kamu, lihatlah apa yang kamu lihat, kira-kira gitu tuh. Tapi di sini divariasikan. Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ya, ro'yun kan pendapat biasanya juga. Terjemah perkata, Ibrahim berkata, hei anakku, sungguhnya aku melihat dalam tidur. Nah, fil manam kan dalam tidur ya. Aku melihat dalam tidur bahwa aku menyembelihmu, maka lihatlah apa yang kamu lihat. Nah, kalau mau terjemah aslinya begitu tuh. Pada ayat lain ditemukan 3 kata yang berarti melihat, yaitu ara, fanzur, tara. Pada ayat ini ya, ada ara, fanzur dan tara. Ketiganya bermakna melihat tanpa melibatkan mata semuanya. Termasuk fanzur tanpa melibatkan mata. Tim penerjemah telah berusaha untuk memilih kata yang mudah dipahami meski tidak mewakili makna keseluruhan. Karena ada yang tersembunyi di balik terjemah tersebut, yaitu kalimat akhir fanzur madza tara, yang berarti maka lihatlah apa yang kamu lihat. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, yaitu maka lihatlah dengan perasaan dan pemikiran apa yang kamu lihat dan kamu pahami. Itu maknanya kan. Dalam hal ini Nabi Ibrahim mempersilahkan anaknya yaitu Ismail untuk melihat dengan menggunakan perasaan. Sebagai seorang anak yang sedang meraih puncaknya kesayangan orang tuanya setelah bertahun-tahun tidak bertatap muka. 8 tahun
Waktu masih bayi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anak. Ketika berangkat sedang dalam keadaan begitu sayangnya tercurah, sedang bercanda memainkan si bayi, datang perintah Allah untuk pergi. Nabi Ibrahim langsung pelan-pelan berdiri, lalu berbalik arah, melangkah 1 langkah 2 langkah. Hajar bertanya, balik ke mana Kang? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Mau kemana bang? Gak menjawab dua. Mas mau kemana mas? Gak menjawab juga. Berat Nabi Ibrahim mau menjawab apa? Kalimat apa yang bisa disampaikan? Jauh-jauh dari Mesir dibawa ke tempat yang tandus kering. Lalu ditinggal tanpa persiapan makanan minuman yang cukup. Buat besok pun gak tahu ada apa enggak. Tapi Nabi Ibrahim tidak masalah urusan makanan. Yang dirasa berat, jelas komunikasi emosional. Ditunggu kelahiran Ismail itu 70 tahun lebih. Nabi Ibrahim usia 75 tahun belum punya anak. Masih tetap Rabbi habli minas shalihin. Sampailah Nabi Ibrahim mendapatkan saran dari istrinya. Udah bang, aku memang begini, mandul, nikah lagi aja. Biar punya anak. Gak usah dituruti ya. Nah, barangkali ibu-ibu nyuruh suaminya begitu. Jangan. Maka Nabi Ibrahim, ya sama siapa? Ya udah tuh. Ada Hajar tuh. Langsung tunjukkan. Karena sudah dalam keadaan hidup bersama mereka. Ya sebagai pembantu rumah tangga. Menikahlah dengan Hajar. Punya anak. Dalam rangka menjaga perasaan istri yang pertama lama bersama Ibrahim tidak punya anak, maka Hajar dibawa jauh. Sebab ya urusan perasaan tidak bisa disembunyikan kan. Terutama ibu-ibu. Pura-pura nggak bisa ibu-ibu tuh. Pura-pura senang padahal kesel, susah itu. Tetap aja kelihatan. Makanya bapak-bapak jangan sampai menipu ibu-ibu. Pokoknya saya mah nggak pernah ada yang ditutup-tutup sama istri. Semuanya dikeluarkan. Gak usah lah ngomong begitu. Nggak mungkin semuanya diungkap, gak mungkin. Sebab kalau diungkap membuat masalah, ya janganlah. Iya kan, bagaimanapun ada yang disembunyikan. Tidak usahlah bilang saya mah terang-terangan segala-galanya, gak usahlah. Demikian juga istri kepada suami, gak usah bilang begitu. Gak ada yang dirahasiakan, gak usah ngomong begitu. Iya, seorang suami melihat istrinya, duh istrinya luar biasa nih. Sayang dalam hal ini, gak usah dibuka. Si istri juga begitu, perhatian penuh suami saya. Cuma sayang dalam ini, gak usah diungkap. Udah cukup. Yang positifnya silahkan ungkapkan, yang negatifnya jangan. Tinggal 1 menit lagi. Ada kisah ingin saya sampaikan tadi, tapi nggak cukup waktu. Kisah suami istri ya. Penasaran ya? Jadi ya ada seorang laki-laki yang serba kekurangan, dapat keuntungan dari Allah, dapat istri yang sangat istimewa. Kecantikannya, kemudian kekayaannya dan kesolehannya. Suami tampilannya serba kekurangan, penghasilannya kurang dibanding dengan teman-teman si istrinya, tapi kesolehannya berlomba. Ketika berangkat, suami melihat istri tersenyum. Suami melihat istrinya senyum, saya tahu senyumnya dipaksakan. Karena kewajiban.
Habis hadis menyebutkan wanita salihah itu idza ra'aitaha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Istri saya itu luar biasa taat sekali, tapi senyumnya itu adalah ada yang memang dipaksakan. Alhamdulillah mau gitu senyum padaku. Memang aku itu tidak pantas dikasih senyuman istri yang seperti ini. Berjuang mencari nafkah. Di perjalanan terus-terusan dia berharap dapat ya yang bisa dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, istri menyambut dengan senyum. Suami berkata lagi, iya ini luar biasa istri saya selalu menyebut aku dengan senyum. Tapi ini senyumnya itu bukan senyum yang asli ini. Sebab ketika aku lihat dia senyum kepada yang lain, enggak begini, lebih cantik daripada ini. Tapi kepada saya, alhamdulillah walaupun seperti ini, harus aku syukuri. Maka si istrinya menyaksikan suami setiap hari, siang, malam, terus amal perbuatannya menggambarkan rasa syukur kepada Allah. Antara lain, syukur punya istri salihah. Di samping salihah, cantiknya juga, ya syukur terus. Dan paling penting bagi suaminya, memohon kepada Allah supaya istri betul-betul ditambah kesabaran menghadapi kenyataan aku seperti ini. Dan si istrinya betul-betul memohon kepada Allah agar tetap diberi nikmat sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Sekali waktu suami pulang dari kerja, melihat istrinya baru betul-betul ngasih senyuman sebagaimana senyum kepada yang lain. Aneh dia, kok hari ini senyumnya beda gitu. Ada apa nih? Akhirnya dia nanya. Nggak tahu pakai apa ya nanyanya. Kok senyumnya lain, yang pakai yangnya. Kok lain sekarang atau bebnya? Lain beb sekarang senyumnya. Ada apa sih? Aku bahagia sekali. Ada apa dong? Terangkan kepada aku mau tahu. Iya, tolong dong kasih tahu aku. Ya, sebelum abang datang, seakan-akan aku melihat sepasang suami istri di surga. Istrinya adalah betul-betul sabar dan suaminya betul-betul syukur. Aku membayangkan istri yang sabar itu aku, suami yang syukur itu engkau. Maka aku tersenyum betul-betul bahagia melihat dua orang itu. Itu kalimatnya gitu. Jadi artinya berlomba, suami dengan syukurnya dan istri dengan sabarnya. Maka aku merasakan nikmat bahagia membayangkan itulah kita gitu. Itu di mana itu saya temukan dalam tafsir Syekh Sya'rawi. Ini Syekh Sya'rawi menyampaikan kalimat itu. Indah sekali ya. Ya, ini baru sampai halaman 23 ya. Masih panjang. Semuanya 126. Masih 100 halaman lagi. Dan ini akan kita bahas nanti tentang masalah Wahabi, Salafi, Syiah dan Aswaja akan kita bahas di sini insyaallah. Bahkan di sini ada kalimat nih, sikap berlebihan, ponis segala bid'ah, pilih bid'ah atau Wahabi, kontroversi sejarah Wahabi, pengaruh Wahabi terhadap persatuan umat, studi kritis kitab Wahabi. Nah, nanti akan kita bahas nih. Ini kitab Wahabi. Yang salah seorang ulama dan mubaligh yang sangat dikenal saat ini, ketika ditanya tentang Wahabi, dia menjawab dengan judul buku ini. Tapi judul, isinya saya yakin beliau belum baca. Karena isinya tidak berhubungan dengan judul ini. Apa sih isinya dan apa judulnya? InsyaAllah pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu